Halo, selamat malam. Bu, apa kabar? Waduh, Aduh, dokter, apa kabarnya? ya, kabar baik. Kabar baik. Aduh, seger banget ya. Perjuangan banget ini aku ketemu sama dokter malam hari ini. Thank you ya, dokter, udah hadir malam hari ini bersama teman-teman We Love semua juga, ladies semua ada di sini ya, tentunya. Iya, dok, kita mau bicara seperti biasa nih ya, mengenai dua garis atau garis dua, dok, sebutannya. Gardu, garis dua. Gardu ya. Iya benar banget, gardu garis dua. Oke Ya, ya, nih dok, kita mau ngomongin mengenai sukses merencanakan program hamil ya. Selalu menarik topik ini ya dok ya, ya, betul. terutama untuk lady semua. Nah dokter bisa cerita dulu dong mengenai gimana sih sebenarnya kita sebagai perempuan, apa yang harus dilakukan langkah-langkah awal nih menuju ke program hamil. Ya, yang pertama harus cari pendamping dulu ya. Mau ambil sama siapa gitu kan. Oh iya iya betul betul dok. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya nggak ada definisi khusus mengenai program hamil itu apa gitu ya. Jadi misalnya Mm-mm. program hamil adalah melakukan sejumlah ini itu nggak ada. Jadi program hamil itu semacam istilah yang dihubungkan dengan sejumlah langkah yang Mm-mm. dilakukan pasangan suami istri yang sedang ingin hamil atau merencanakan suatu kehamilan. Jadi diprogram deh gitu Oke. misalnya. Nah, tentu saja kalau bicara mengenai istilah, tidak ada definisi standar, tiap orang bisa beda-beda programnya ya. Ada yang Betul. program secara sendiri, ada yang mungkin butuh bantuan dokter, ada yang bantuan dokternya juga ada tingkat-tingkatnya ya, ada yang primer, tersier, sekunder itu. Primer, sekunder, tersier kebalik ya. Jadi ada juga beragam sekali. Nah, sehingga program hamil ini tentu saja bisa dilakukan oleh pasangan manapun sepanjang mereka memang merencanakan kehamilan gitu. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan adalah prinsipnya kehamilan itu kan adalah suatu proses yang melibatkan dua pihak ya, yaitu suami dan Mm-mm. istri. Anak itu merupakan hasil pertemuan dari bibit suami dan bibit istri, yaitu sel sperma dan sel telur. Maka itu untuk menghasilkan generasi yang sehat, kehamilan yang baik, maka kita perlu mempersiapkan semuanya dari bibitnya. Spermanya harus sehat. Karena dengan sperma yang sehat, maka dia akan memiliki kemampuan pembuahan yang baik serta menghasilkan, mewariskan berbagai macam hal yang sehat juga. Jadi embrio gitu ya, jadi anak. Begitu juga sel telur. Sel telur itu juga akan menjadi komponen utama bersama sel sperma untuk menyusun perkembangan bayi. Dan yang kedua, Mhm. tubuh ibu ini kan akan menjadi tempat untuk tumbuhnya bayi selama 9 bulan ke depan. Tentu saja selain mempersiapkan ibu untuk hamil ya, agar hamil maksudnya ya. Tentu saja kita juga belum mempersiapkan tubuh ibu untuk bisa menjalani kehamilan selama 9 bulan sampai cukup bulan, 9 Mhm. bulan 10 hari ke depan, sehingga nanti kehamilannya berjalan lancar, sehat, persalinannya lancar, menghasilkan bayi yang juga sehat. Lalu nanti ia juga setelah melahirkan, ia siap menjadi ibu. Ia tidak mengalami suatu komplikasi yang menghambat ia untuk bisa mengurus bayinya, gitu. Jadi itu merupakan persiapan-persiapan yang mesti dipikirkan. Nggak cuma bikin ibunya bisa hamil, tapi persiapan itu harus membuat si ibu juga kuat, sehat, dan tangguh untuk bisa melewati kehamilan sampai nanti persalinan dan sampai dia nanti menyusui, membesarkan anaknya sampai nanti mau hamil lagi gitu kan, sampai nanti membesarkan. Karena apa yang terjadi pada saat kehamilan, baik dari sisi ibu ataupun sisi bayi, itu akan mempengaruhi nanti masa depan si ibu dan si bayi tersebut. Karena masa kehamilan itu merupakan bagian dari 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak khususnya ya, Mhm. yang harus Betul. ya, kalau ada sesuatu terjadi, misalnya malnutrisi atau ada satu kejadian yang sifatnya mengganggu perkembangan, kita mengkhawatirkan bahwa ini akan menimbulkan dampak di kemudian hari pada saat dia sudah lahir, sudah besar dalam proses berkembang sampai dewasa nanti. Kira-kira gitu.
Oke. Berarti prosesnya itu panjang ya, Dok ya, bukan Iya, hanya sekedar oke, aku mau hamil sekarang dong, Dok, suntik-suntik, atau aku mau hamil sekarang dong, Dok, iya, besok langsung proses, bisa nggak? iya. Nggak, ternyata nggak sesimpel itu ya, Dok ya. Oke. Nah, hubungannya nih, Dok, dengan menstruasi ini kan menarik ya. Banyak Iya. sekali para ladies-ladies ini yang bermasalah ataupun bukan bermasalah, tapi sometimes kita nggak sadar nih untuk Betul. masalah haidnya. Nah, gimana nih Dok cara kita melihat atau kita meng-awareness diri sendiri? Sejak kapan sebenarnya kita harus tahu, Nah, oke, saatnya aku harus mengerti nih kapan untuk periksa gitu. jadi memang ini tugas kita bersama ya. Tentu saja kita mungkin mendapat pendidikan kesehatan reproduksi yang mungkin agak terbatas ya semasa sekolah ya dan nggak menjadi perhatian kita. Nah jadi tapi baiklah ibu-ibu calon pengantin yang akan menikah, tidak hanya ibu-ibu tapi suami juga mulai ada baiknya mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi. Khususnya pada seorang perempuan atau seorang wanita, ya kan tadi kita bicarakan ia akan menghasilkan sel telur yang matang. Sel Ya. telur yang matang pada seorang wanita itu akan diproduksi setiap bulannya satu telur saja secara alami. Mungkin dalam setahun tidak semua sel telur itu sehat. Ada kalanya sel telur yang dilepaskan mungkin sel telur yang kurang sehat. Tapi pada umumnya, pada perempuan yang sehat gitu ya, dia akan menghasilkan sel telur yang lebih banyak sehatnya dibandingkan sel telur yang kurang baik. Sehingga Mhm, peluang kehamilan baik. Nah, mhm. salah satu tanda bahwa seorang perempuan itu menghasilkan sel telur yang sehat itu adalah keteraturan menstruasi atau keteraturan haid ya. Jadi itu merupakan refleksi dari kesehatan reproduksi seorang perempuan ya. Mhm. 80-90% kalau ia haidnya teratur maka kemungkinan besar proses pematangan sel telur, produksi sel telurnya, cadangan telur dan lain-lain itu baik. Nah, maka itu Mhm. sangat penting bagi seorang wanita atau perempuan itu memiliki awareness atau kesadaran terhadap dirinya sendiri terutama dari siklus haid. Nah, pada saat menikah tambah, suami juga mesti sadar ya. Suami jangan mikirnya hafalnya pas istrinya lagi nggak haid doang itu ya. Dia harus mikir, oh istri saya haid-haid nih, kenapa nih gitu. Harusnya gitu, jangan dibalik ya. Mhm. Kalau haid-haid malah seneng gitu kan, diem aja gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Karena kalau misalnya haidnya nggak teratur atau jarang, itu bisa jadi suatu tanda gangguan reproduksi. Nah, sekarang kita mulai dari bagaimana sih siklus haid yang teratur dan baik itu, Ya. gitu kan. Yang Mhm. pertama Yang ditinjau normal ya Dok ya. betul yang normal. Kita harus tahu dulu yang Mhm. normal itu seperti apa. Yang pertama ditinjau dari keteraturannya. Keteraturan Mhm. itu datang haid ya. Jadi hari pertama ke hari pertama berikutnya. Itu namanya siklus haid ya. Jadi Oke. kalau hari tanggal 1 itu ada istri saya tahu tanggal 1 sampai tanggal 10 dia dapat lagi tanggal 30 berarti siklusnya 30 hari. Kalau dia dapat Mhm. tanggal 1 tanggal 21 siklusnya 21 hari ya, 3 minggu. Nah, Hmm. haid yang teratur itu adalah siklus haid yang datangnya setiap 21 hari sampai 35 hari. Rentangnya Oke. 3 minggu ya. Jadi kalau hari ini tanggal 1 besok tanggal bulan depannya tanggal 1 lagi berarti 30 hari kira-kira ya, 31 hari. Itu Mhm. masih normal. Nah, memang ada batasan terbaru dia bisa sampai 38 hari gitu ya. Tapi umumnya 35 hari, 38 hari itu nggak jauh beda tapi mesti mulai aware nih. Kalau siklus haid saya kok cenderung di atas 35 hari, itu mesti aware ya. Atau Oke. saya punya haid 21 hari kurang udah haid lagi perdarahan. Jangan-jangan itu sebuah perdarahan yang abnormal. Jadi siklus Hmm. haid antara 21 sampai 35 hari atau 3 sampai 5 minggu. Itu udah mesti catat ya. Hmm. Bapak nih yang nonton ya, dicatat ya. Jangan cuma catat pas istri lagi nggak haidnya doang, tapi istri haidnya kapan dicatat ya gitu. Jadi Nah, itu catatnya lewat We Love aplikasi ya, Dok ya. nah, Ini kan ya karena We Love aplikasi punya fitur itu tuh, Dok, mencatat siklus menstruasi. itu Jadi udah nggak ya. pakai kalender dibunderin ya. Jadi lebih canggih, lebih membantu, bisa punya Iya, notes mengenai betul. siklus haid. Apabila selama 3 bulan belakangan siklus haidnya itu cenderung di dalam 21 sampai 35 hari, itu artinya oke ya. Hmm. Jadi bisa dibuka aplikasi We Love-nya. Oh iya masih oke. Ada tandanya nggak ya kalau lebih kurang itu ada di aplikasinya ya? Ada notes-nya, Iya, nanti bisa dilihat. ada, Dok. Ada gejala-gejala yang dialami juga gitu, Dok. Lalu memang
sekarang selanjutnya kategori kedua adalah durasi. Mhm. Durasinya bisa 3 sampai 8 hari. Ya. Paling sedikit 3 hari, paling lama 8 hari. Itu durasi haid yang normal ya. Kalau lebih dari 8 hari, 9 hari, sampai 10-12 hari, kita mesti mencurigai ada suatu kondisi yang melatar belakangi. Atau sebaliknya, kok hanya 1 hari, 2 hari udah selesai ya. Nah, dan maju mundur nih. Biasanya, kebanyakan ibu-ibu tuh haidnya meskipun dia dalam rentan waktu 21-30 hari, tapi maju mundur kan. Bisa hari bulan Mhm. ini maju 3 hari, bulan. Nah, memang itu adalah suatu hal yang teratur ya. Bahkan di literatur terbaru bisa maju mundur 2 sampai 20 hari itu masih teratur. Misalnya bulan ini 21 hari, bulan depannya 33 hari itu masih normal ya. Tapi umumnya maju mundur itu biasanya 7 plus 7 kurang 7. Makanya rata-rata siklus saya itu 28 hari ya. Jadi plus 7 35 hari, kurang 7 21 hari. Jadi kalau rentan itu Oke. di maju mundur itu masih normal ya. Jadi nggak usah khawatir. Memang seperti itu. Memang siklus haid perempuan yang 28 hari pasti teratur tuh memang nggak semua ya. Sebagian besar justru yang Hmm. maka itu adalah penting sekali untuk mencatat ya. Sehingga 3 bulan terakhir kita bisa punya catatan. Mhm. Dikatakan masalah gitu ya, bisa dikatakan sebagai satu kelainan apabila dalam 3 bulan berturut-turut haidnya nggak teratur, katakan seperti itu. Tapi kalau 3 bulan berturut-turut teratur, insya Allah sih ke depannya teratur. Jadi tadi kita udah bicara Hmm. keterangan, siklus, durasi, sekarang bicara mengenai jumlah darah ya. Jumlah Ya. darah haid itu sebenarnya bisa diukur ya. Kalau dari penelitian itu antara 30 sampai 80 cc. 80 cc itu sekitar sepertiga gelas air mineral ya. Kita udah familiar Hmm. kan? Tapi kan nggak mungkin nggak ada yang ngukur kan. Nah, kita bisa mengukur Iya. dengan sanitary pad atau dengan pembalut yang digunakan ya. Pada Oh. umumnya digunakan tuh 3, 2 minimal sampai 4 Hmm. ganti pembalut per harinya ya. Jadi darahnya itu bisa Oke. diambil. Jadi kalau misalnya aku ganti yang banyak nih udah 5 kali 6 kali udah banyak penuh banget itu, nah itu bisa curiga. Atau sedikit cuman ngeflek doang, spotting doang di pembalutnya, nah itu juga mesti dipikirkan tuh ada apa gitu ya. Jadi mudahnya Mhm. itu juga diperhatikan. Selanjutnya juga kita perlu perhatikan keluhan-keluhan penyerta, terutama nyeri ya. Hmm. Tentu saja itu bisa disertai oleh nyeri, terutama nyeri perut bawah atau nyeri panggul. Itu dia bisa nyeri ringan, sedang, berat, atau nyeri yang sifatnya tidak mengganggu ya. Nah, itu Ya. mesti diamati. Hati-hati pada haid yang disertai dengan nyeri yang berat. Bagaimana sih ngukurnya dok? Berat itu sampai mengganggu aktivitas. Yang tadinya sekolah nggak bisa sekolah, yang tadinya kuliah nggak bisa kuliah, yang tadinya bekerja nggak bisa bekerja. Itu patokan yang Mhm. sangat paling mudah. Nah, dan itu juga semua bisa dicatat di aplikasi ya. Ada Mhm. gejala-gejala penyerta lain. Jadi begitu ada satu abnormalitas, bisa berpikir lalu segera ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya. Itu adalah Mhm. rangkaian atau kriteria siklus haid yang normal. Jadi mulai sekarang haidnya dicatat, diperhatikan, jangan diabaikan lagi. Dan kalau ada keterlambatan atau ada perubahan pola haid yang di luar tadi kriteria normal tadi, maka Mhm. kemungkinan besar satu perdarahan abnormal. Setiap Oke. darah abnormal atau kesehatan haid harus dipastikan apakah berhubungan dengan kehamilan atau tidak. Maka itu setiap kelainan menstruasi, terlambat haid, darah nggak teratur, itu perlu dipastikan dulu, tes pack dulu, paling gampang beli tes pack, tes urin, apakah hamil atau tidak. Kira-kira gitu. Hmm. Oke, nah ya, panjang lebar hanya untuk baru membahas satu ya dok ya, mengenai Ya, haidnya, ya kan right. gitu. Jadi ini Baru, episode nih, serial nih. iya nih, kayaknya gitu nih. Oh. Nah dok, dari haid ini nih, berarti kan haid yang Ya, normal atau yang teratur, kita sebenarnya bisa mengukur masa subur. Sebenarnya caranya gimana sih dok untuk mengukur masa subur ini? ya. Yang pertama supaya pemahaman sama kita perjelas dulu apa sih yang dimaksud dengan masa subur ya. Jadi masa Mhm. subur pada seorang perempuan itu adalah suatu periode atau fase dalam siklus haidnya di mana kita bisa memperkirakan di masa-masa itu terjadi pelepasan sel telur yang matang tadi atau namanya ovulasi, yaitu Ya. peristiwa Mhm. pelepasan sel telur yang matang. Nah, di hari-hari di mana diperkirakan terjadinya ovulasi, maka itu bisa kita katakan sebagai masa subur. Biasanya itu 2 hari sebelum dan sesudah perkiraan hari ovulasinya. Pada seorang perempuan yang haidnya teratur banget, ya, ada Mhm. teratur banget. Pokoknya saya pasti maju 2 hari tiap bulan dok.
gitu kan. Itu atau itu bisa teratur banget. Ada juga yang teratur eh nggak teratur, ada yang teratur banget, ada juga teratur tapi masih maju mundur lah. Kadang maju 3 hari, kadang maju 4 hari. Definisinya masih teratur karena dia masih dalam siklus yang 21 sampai 35 hari itu. Tapi ada juga yang nggak teratur ya. Nah, kita bicara mengenai siklus yang pertama yang teratur. Kalau yang teratur sekali, tentu saja kalau kita lihat 3 bulan belakangan itu polanya sama, dan itu bisa terlihat di aplikasi biasanya ya, 3 bulan belakangan ini 28 hari nih. Nah, kemungkinan besar 3 bulan ke depan akan sama 28 hari juga siklusnya. Maka ovulasi itu terjadi 14 hari sebelum perkiraan haid selanjutnya. Jadi memang nggak, karena kita kan dihitung dari haid selanjutnya. Kita nggak bisa menghitung dari haid pertama. Kenapa? Karena proses pematangan sel telur itu lamanya bervariasi. Itu bisa berubah-ubah tiap siklus. Nah, jadi kita mengukur dari perkiraan haid selanjutnya. Tentu saja bagi yang haid teratur mudah. Oh, kalau perkiraan saya tanggal 28 bulan ini, berarti tanggal 14 itulah perkiraan terjadinya ovulasi. Nah, 2 hari sebelum tanggal 14 dan 2 hari setelah tanggal 14 itu kita perkirakan sebagai masa subur. Ya, karena kan bisa aja telurnya maju mundur 1-2 hari ya. Betul. Nah, itu. Tapi mungkin agak menjadi kurang akurat manakala haidnya maju mundur nih. Kita nggak tahu. Mungkin dia bulan lalu maju, bulannya lagi mundur gitu kan, bisa gitu, itu masih normal ya. Tentu saja itu menjadi kurang akurat dalam memperkirakan masa subur ya. Tapi tetap bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu 14 hari sebelum perkiraan haid selanjutnya. Ya, bisa dilihat dari pola haid 3 bulan belakangan. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan pada kelompok yang haidnya memang teratur, arti jarang. Nah, memang kalau haidnya jarang, tentu saja akan sangat sulit untuk memperkirakan masa subur ya, karena bisa jadi tidak terjadi ovulasi, bahkan nggak ada proses pematangan sel telur. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, tentu saja memerlukan bantuan dokter untuk memicu masa subur atau melakukan sejumlah langkah untuk mencari penyebabnya, kenapa sih kok haidnya nggak teratur gitu. Jadi tentu saja perkiraan masa subur itu bisa saja dilakukan, dan kalau mau dijadwalkan hubungan seksual boleh-boleh saja pada masa-masa tersebut. Tapi juga ada alternatif lain. Alternatif lain nih, yaitu hubungan seksual secara teratur aja gitu. Jadi aplikasinya digunakan, oh tanggal 7 saya udah bersih, ya udah langsung bikin jadwal hubungan nih tanggal 9, 11, 13 saya hubungan. Udah langsung jadi kelihatan ya, Dok ya. Iya, karena kan ini aplikasi multifungsi ya. Jadi ada dua cara. Kalau memang teratur boleh pakai sudut pandang masa subur, tapi kebanyakan nggak teratur. Oke, kita bisa pakai cara kedua, yaitu dia sudah kita catat siklus haidnya, begitu haidnya bersih, si ibu dapat mulai melakukan hubungan seksual secara teratur aja sama bapak. 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya, lihat di kalendernya gitu kan. Sampai nanti terjadi misalnya terlambat haid, mungkin karena kehamilan, atau memang dapat haid lagi. Kalau udah haid lagi ya istirahat dulu. Ya kan, itu namanya berubah jadi masa sabar, tapi ya gitu. Jadi itu dijalankan terus gitu ya. Nah, bagi para pengantin baru atau yang sudah merencanakan kehamilan, itu dilakukan bisa sampai setahun ya. Apabila terjadi kehamilan, nah makanya pada kasus tersebut disarankan untuk ke dokter gitu. Nah jadi tadi adalah 1 tahun pertama itu berarti yang sangat mungkin terjadi kehamilan secara alami ya, Dok ya. Kalau setelah 1 tahun belum hamil secara alami, udah saatnya nih ketemu sama Dokter Yasin ya. jadi langsung aja periksakan ke dokter. Tapi untuk diketahui sebenarnya ada kelainan apa gitu ya, Dok ya. Ada S dan K-nya nih untuk yang setahun ini ya. Jadi apa tuh, Dok? Ya, yang pertama, tapi ada tapinya. Bagi pasangan yang usia istrinya di atas 35 tahun, disarankan untuk lebih cepat ke dokternya, yaitu 6 bulan. Tidak perlu menunggu sampai 1 tahun. Begitu juga pada pasangan yang istrinya memang haidnya nggak teratur nih. Jadi segera ke dokter. Atau memang pasangan yang istrinya mengalami gangguan haid, kalau haid sakit berat, nyeri berat ya. Karena itu merupakan satu pertanda adanya endometriosis misalnya. Atau pada istri yang pernah diketahui punya riwayat gangguan saluran telur, penyakit radang panggul, atau suaminya punya riwayat gangguan sperma. Nah, itu jangan menunggu setahun, boleh 6 bulan. Ada satu lagi, bagi pasangan yang istrinya di
atas usia 40 tahun, itu segera aja. Nggak usah tunggu-tunggu 6 bulan. Langsung segera ke dokter. Karena kita perlu action atau langkah yang lebih agresif untuk bisa mempercepat terjadi kehamilan pada pasangan suami istri ini gitu. Oke, jadi perlu diketahui juga nih ya para ladies, jangan juga oke, bapaknya Simbok umurnya, aduh jadi ngaku kan aku nanti umur berapa. Nanti aku cuma 6 bulan contohnya waktunya. Oh, ternyata yang lain juga ikut-ikut enggak juga karena semuanya bersifat personalized ya, Dok ya. Betul. Oke, aku mulai masuk ke pertanyaan ya. Karena waktu tuh nggak kerasa kalau ngobrol sama Dokter Yasin ya. Bener banget kayaknya harus dibikin serial nih. Real. Serial, oke. Dok, yang pertama nih ada yang nanya, kalau setelah keguguran, profil apa sih yang tepat dok sebaiknya? Ya, setelah keguguran ya. Jadi gini, memang keguguran ya itu merupakan salah satu komplikasi kehamilan ya. Artinya suatu kejadian pada kehamilan yang bisa terjadi pada setiap pasangan secara random dan itu bisa terjadi pada 5-10% pasangan yang sedang hamil. Ya, yang baru ketahuan hamil. Terus pada perjalanan jadi keguguran. Dan biasanya pada umumnya lebih dari 50%, 60% lebih penyebabnya karena memang janinnya mengalami suatu kelainan sehingga ia tidak bisa tumbuh lebih dan tidak berhubungan dengan kondisi ataupun aktivitas dari suami gitu ya. Itu mesti dipahami. Lalu memang setelah ia mengalami keguguran, lalu kita sebutlah melewati suatu masa nifas begitu ya, 2-4 minggu. Nanti dia mulai aktif lagi tuh siklus haidnya, dia mulai berovulasi lagi dan mulai siap untuk hamil lagi. Jadi pada umumnya tidak perlu persiapan khusus atau tidak perlu waktu nunggu yang lama bagi ibu-ibu yang mengalami keguguran sebelumnya, karena pada umumnya itu baik-baik saja ya kondisi sama suaminya. Sepanjang ia sudah siap secara fisik dan mental, boleh langsung hamil. Meskipun memang ada beberapa kelainan tertentu yang ditemukan pada saat pemeriksaan, sehingga membuat dokter biasanya merekomendasikan ibu tunggu dulu deh beberapa siklus, bisa saja ya. Jadi tidak bisa sama rata. Tapi umumnya sih nggak ada masalah. Yang kedua, lalu program hamil selanjutnya apa? Pada ibu-ibu yang mengalami keguguran, itu coba direview kembali. Artinya apa? Artinya ibu bisa hamil, itu satu kan? Ya kan? Ya, betul. Yang kedua, rahimnya sehat karena bisa nempel tuh si janin di rahim ibu gitu kan. Ya. Yang ketiga, spermanya bisa membuahi. Jadi kita perlu melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, tapi memang hasil pembuahannya kurang baik. Nah, hasil pembuahan ini dari mana asalnya? Dari sperma yang mungkin kurang sehat, dari sel telur yang kurang sehat, mungkin sel telur dan spermanya sehat, tapi memang hasil pembuahannya saja mengalami masalah, gitu. Nah, pada umumnya seperti itu, sehingga ibu hamil yang baru mengalami keguguran 1 kali itu tidak perlu khawatir karena ya peluang kehamilan selanjutnya untuk mengalami keguguran lagi itu kecil, 5-10% juga, ya. Tapi kalau dibalik bacanya, justru peluang untuk hamil selanjutnya dan mendapatkan kondisi yang sehat itu 80-90% gitu. Dengan cara yang sama ya, hubungan teratur lagi, tapi disarankan lebih ekstra untuk memberikan perhatian kepada kondisi-kondisi si ibu dan bapak ya. Misalnya contohnya apa? Ibu mungkin ada masalah kegemukan, diperbaiki berat badannya, atur makan, atur diet olahraga. Atau si bapak mungkin merokok, pokoknya di stop. Jadi perbaiki gaya hidup, karena dengan kita memperbaiki gaya hidup at least 3 bulan sebelumnya gitu ya, itu nanti akan kecenderungan atau peluang untuk menghasilkan sel bibit, sel telur dan sperma yang sehat itu akan semakin meningkat ya. Selanjutnya melakukan hubungan seksual teratur. Memang pada kasus-kasus yang kegugurannya sudah 2 kali, maka peluang keguguran ketiga itu akan lebih meningkat. Nah, pada kondisi pasangan yang mengalami keguguran 2 kali, itu kita sebut sebagai pasangan yang mengalami keguguran berulang. Ya. Nah, biasanya pada kondisi seperti ini kita memerlukan evaluasi tambahan untuk bisa membantu para pasangan ini. Jadi prinsipnya kalau habis keguguran, ibu nggak usah khawatir karena kehamilan selanjutnya untuk dapatnya sehat lagi sih tinggi gitu. Masih iya, kemungkinannya masih tinggi ya dok ya. Oke, tadi mengenai habis keguguran ini yang banyak dibahas juga nih dok.
mengenai PCOS. Ya kan ini banyak banget ya, termasuk aku nih, aku juga PCOS nih tuh, ada kumis-kumis di sini ya. Gini, Dok, kalau untuk PCOS gimana nih, Dok, tips untuk program hamil yang tepat? Ya, PCOS itu adalah suatu kondisi gangguan hormonal ya yang saling berkaitan dengan sistem lain di tubuh ya. Mhm. Dia berkaitan dengan metabolik kita, berkaitan dengan genetik. Jadi ada bakat bawaan dari seorang perempuan untuk kecenderungan mengalami PCOS gitu ya. Nah, Mhm. sehingga PCOS ini adalah suatu kondisi yang perlu juga ditangani secara multi langkah gitu ya. Jadi nggak bisa cuma kasih obat habis itu hamil gitu, enggak. Jadi yang Mhm. pertama kita harus pahami dulu pada PCOS itu terjadi intinya adalah terjadi Mhm. gangguan pematangan telur. PCOS ini Oke. merupakan satu kelainan penyebab gangguan kesuburan paling banyak pada seorang perempuan. Ya, Mhm. jadi salah satu penyebab gangguan kesuburan itu 40%-nya adalah gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur ya. Nah, Mhm. 70-80% penyebab gangguan rumah tangga sel telur pada seorang perempuan itu adalah PCOS. Jadi PCOS itu berpotensi. Tapi apakah semua PCOS itu pasti mengalami gangguan kesuburan? Enggak, karena ada Mhm. sebagian yang hamil alami. Tapi yang menjadi fokus adalah bahwa pada PCOS dia akan cenderung sulit atau kecenderungannya untuk sulit hamil menjadi meningkat karena tidak terjadi pematangan telur yang sempurna baik gitu ya tiap Oke. bulan ya. Jadi itu perlu menjadi perhatian. Nah, yang paling pertama perlu dipahami adalah PCOS itu bisa dua sumbernya. Bisa mungkin karena bakat bawaan seseorang ya secara genetik ya. Atau yang kedua gaya hidup. Nah, ini yang penting. Sangat berkaitan erat. Gaya hidup yang mana sih? Nah, PCOS itu sangat berkaitan dengan metabolisme gula darah. Maka Mhm. berkaitan erat dengan gaya hidup yaitu pola diet serta aktivitas fisik ya. Oke. Misalnya obesitas, kegemukan gitu ya. Nah, Mhm. maka itu bagian penting dari penanganan PCOS adalah gimana sih dok? Nah, yang pertama perbaiki gaya hidup ya. Bagi yang kegemukan, siapkan planning meal yang baik supaya berat badannya bisa turun. Seberapa banyak turunnya dok? Saya udah naik banyak banget. Ya, memang rekomendasinya tidak langsung drastis turun ya. Karena kan proses Mhm. kenaikan orang juga butuh proses. Jadi turunnya bertahap. Biasanya kita rekomendasikan 5% dari berat badan yang sekarang. Dan tidak perlu terlalu terburu-buru, mungkin 2 bulan, 3 bulan pun juga nggak masalah. Tapi Ya. ada program jalani melalui aktivitas fisik dan juga pengaturan makan. Ya, dan saya selalu Mhm. sarankan, ini dua hal penting. Kalau memang merasa tidak mampu atau tidak efektif melakukan secara mandiri, tidak ada salahnya meminta bantuan profesional ya. Misalnya berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi untuk bisa dibuatkan suatu perencanaan makan yang baik. Atau bergabung dengan berbagai pusat-pusat latihan kebugaran atau komunitas olahraga sehingga olahraganya menjadi terukur gitu ya. Jadi bisa dikontrol efektif latihannya. Jadi paling pertama adalah gaya hidup mesti berubah. Bagi PCOS yang beratnya normal nih, nggak gemuk nggak kurus, pertahankan jangan sampai malah jadi tambah gemuk karena bisa juga menyebabkan PCOS-nya makin bermanifestasi. Atau bagi PCOS Hmm. kurus di berat badan jangan sampai dia lebih kurus lagi. Segera naikkan sampai dia ke kategori indeks massa tubuh yang normal. Itu satu ya. Yang kedua, Mhm. pada PCOS kita perlu memberikan obat-obatan atau terapi yang sifatnya membantu pematangan sel telur. Kan tadi gangguannya susah hamilnya karena sel telurnya yang susah matang. Ya, Nah, obatnya betul. adalah pemicu ovulasi, induksi ovulasi. Nah, obat-obatan untuk memicu ovulasi ini pilihannya banyak. Ada obat minum, ada obat suntik umumnya. Nah, dokter bisa saja memberikan variasi dari obat-obatan ini yang tujuannya juga untuk memberikan pematangan sel telur. Lalu juga ada pada Mhm. PCOS yang dikenal dengan kondisi adanya gangguan metabolisme gula darah yang kita sebut dengan resistensi insulin. Ya, insulin jadi gini, tubuh seseorang itu menghasilkan hormon yang namanya insulin oleh kelenjar pankreas. Insulin ini berfungsi mengatur gula darah. Apabila kita makan, Mhm. gula darah yang sudah terserap ke dalam pembuluh darah itu akan segera dimasukkan ke dalam sel-sel untuk disimpan dan digunakan oleh insulin ya. Nah, manakala Ya. insulinnya menjadi tidak sensitif, maka tubuhnya akan menghasilkan insulin lebih banyak
untuk mengatur gula darahnya. Nah, kondisi yang disebut dengan hiperinsulinemia, artinya tubuhnya insulinnya tinggi ya, hiperinsulinemia ini akan langsung menyebabkan gangguan pematangan sel telur. Selain itu pada PCOS juga terjadi kelebihan hormon pria, namanya hiperandrogen. Hal ini juga dapat menurut pematangan sel telur. Jadi, satu lagi penanganan PCOS yang tidak boleh dilupakan adalah memastikan apakah adanya resistensi insulin, dan kedua, penanganan resistensi insulinnya yang mengontrol metabolisme gula darahnya. Kita berikan obat-obatan. Nah, pada kasus PCOS yang tidak ada masalah tambahan, gitu, misalnya nggak ada masalah sperma, nggak ada masalah saluran telur, ya kita bisa melakukan pemberian obat-obatan pematangan sel telur, lalu hubungannya diatur terjadwal sepanjang dia sudah bisa mendapatkan sel telur yang matang ya. Tapi tentu saja ada teknologi yang bisa kita pergunakan manakala PCOS tersebut satu udah diterapi secara alami, nggak hamil-hamil secara alami, atau pada kasus-kasus yang kelainan, misalnya masalah sperma ya. Masalah sperma tentu saja mungkin perlu bantuan, misalnya seperti inseminasi, itu bisa dikerjakan pada PCOS, atau bayi tabung ya, manakala misalnya ada gangguan saluran telur juga selain PCOS. Jadi kita menerapkan teknologi reproduksi berbantu. Selain itu juga salah satu cara untuk mematahkan sel telur, kita juga dapat melakukan tindakan pembedahan yang namanya laparoskopi ovarian drilling ya. Jadi ovarium dari si ibu yang mengalami PCOS ini akan kita lubangi gitu ya, dengan pembedahan laparoskopi, yaitu pembedahan menggunakan teropong. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi hormonal dalam ovariumnya, sehingga kita harapkan dalam 6 bulan sampai 12 bulan setelah operasi, ibunya akan mengalami haid yang alami, pematangan telurnya baik, sehingga peluang untuk hamil secara alami juga tinggi. Jadi kira-kira begitu penanganan PCOS itu diterapkan, harus komprehensif dan juga melihat berbagai aspek lainnya gitu. Jadi nggak bisa dinilai dari, panjang dok, nggak bisa dilihat dari salah satu sudut ya dok ya. Tapi yang selalu aku tangkap PCOS itu memang sangat berkaitan dengan lifestyle ya dok ya. Iya. Kadang-kadang Tapi PCOS, kita misalnya kita seringkali mengkonsumsi makanan yang gizinya nggak seimbang, itu yang paling sering ya. Misalnya kita dalam satu hidangan tuh kita karbohidratnya berlebihan begitu ya, tentu saja itu berpengaruh kinerja insulin yang dihasilkan oleh pankreas tubuh kita begitu ya. Jadi itu perlu disadari betul ya. Oke ya, menarik ya. Jadi untuk para pejuang PCOS nih ya, termasuk Simbok juga nih ya, memang setiap perjuangan itu nggak bisa sama ya dok ya. Survivor ini beda-beda ya treatmentnya. Tadi kita udah ngomong mengenai keguguran ya biasanya. Kemudian kedua PCOS yang merupakan banyak banget nih survivor yang cerita, PCOS loh, aku PCOS loh. Nah satu lagi nih dok, aku mau nanya ya. Dari pertanyaan ladies juga malam hari ini mengenai endometriosis. Nah, endometriosis ini kan erat sekali hubungannya dengan haid ya dok ya, apalagi dengan nyeri haid. Ya, nah kalau untuk endometriosis gimana nih dok? Bisa dijelaskan nggak tips untuk program hamil para endometriosis survivor? Ya, jadi begini, endometriosis itu adalah suatu kondisi adanya pertumbuhan jaringan dinding rahim di luar rongga rahim. Jadi dia tumbuh di rongga panggul, di rongga perut, di organ-organ lain selain harusnya di dalam lapisan endometrium namanya. Nah, permasalahannya si endometrium atau jaringan dinding rahim bagian dalam itu setiap bulan kan dia akan tumbuh lalu meluruh kan. Nah, pada endometrium yang sehat di lokasi yang betul, pada saat dia meluruh dia akan keluar sebagai darah haid. Nah, sekarang bayangkan dia tumbuh di rongga perut, ya, nempel di dinding rahim, nempel di saluran telur, nempel di selaput pembungkus usus gitu ya, peritoneum namanya. Dia juga di bawah pengaruh hormonal dia akan tumbuh, menebal, lalu dia akan meluruh juga akibat pengaruh hormonal. Tapi bedanya dia nggak punya saluran keluar, sehingga dia akan menimbulkan akumulasi di situ, berulang-ulang peradangan dan perdarahan terjadi. Jadi nyeri haid endometriosis itu diakibatkan oleh adanya proses peradangan akibat jaringan dinding rahim tadi dia terjebak, dia tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Nah, bagaimana sih endometriosis itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Proses peradangan berulang ini, ya, peradangan berulang ini yang ditandai dengan adanya nyeri haid, tentu saja itu dapat merusak sel telurnya sendiri. Selain itu juga dapat menurunkan cadangan sel telur yang sehat,
Dan dia cepat merusak juga untuk sel telur, sperma, embrio, dan juga dinding rahimnya ya. Jadi endometriosis ini merupakan satu kondisi yang kompleks. Dan dia bisa bermanifestasi menjadi 3 macam endometriosis ya. Ada yang berbentuk kista. Orang bilangnya kista coklat ya. Endometrioma, endometriosis. Ada juga yang di superficial, dia nempel di permukaan. Ke selaput pembungkus rahim, selaput pelindung usus, begitu kan. Atau juga ada yang sifatnya dia menyusup dalam di bawah organ, namanya DIE, Deep Infiltrating Endometriosis. Ya. Jadi semua proses ini bisa terjadi ada semua dalam satu orang. Gitu. Nah, tapi yang hanya bisa terdeteksi lewat USG itu adalah yang kista. Kalau yang superficial nggak bisa. Yang deep infiltrating endometriosis yang lapisan dalam tuh bisa terdeteksi, tapi memang tidak semudah kalau kita mendeteksi kista. Nah, jadi perlu perhatian bagi ibu-ibu yang mengalami nyeri haid yang hebat, yang nggak wajar, nyeri berat, sebaiknya segera ke dokter. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa endometriosis ini merupakan salah satu penyebab gangguan kesuburan. 30-50% penderita endometriosis itu mengalami gangguan kesuburan. Begitu pula sebaliknya, pada penderita infertilitas, ternyata ditemukan antara 25-50% itu ada endometriosis di tubuhnya. Jadi ini sangat berkaitan erat. Jadi yang pertama tipsnya adalah, bagi yang mengalami nyeri haid hebat atau telah diketahui endometriosis sebelumnya, segera ke dokter. Banyak nih sekarang pasangan-pasangan kita yang udah periksa sebelum nikah, atau bahkan baru menikah, paginya siap malamnya udah ke dokter Yasin gitu ya. Jadi pandemi kan. Jadi itu sekali untuk awareness ya. Jadi dilihat tuh, cerita dok saya dulu pernah dikatakan ada kista, atau cerita dok saya pernah ada kista, saya pernah dioperasi berapa tahun yang lalu waktu saya belum menikah. Nah itu informasi yang perlu disampaikan ke dokternya ya, itu satu. Jadi itu endometriosis, perlu dicek segera. Yang kedua, tentu saja perlu melakukan fertility workup buat pasangannya ya, karena kita tahu kalau obatin endometriosisnya aja tanpa melihat masalah spermanya, tanpa melihat saluran telurnya, tentu saja itu dapat menyebabkan gangguan kesuburannya tidak teratasi dengan baik, sehingga suami istri perlu diperiksa dua-duanya. Oke? Gitu. Nah, baru kita akan langkah apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan peluang hamil pada ibu-ibu yang mengalami endometriosis. Ada banyak langkahnya, dari langkah yang paling minimal, ya. Jadi menunjukkan hubungan teratur, tapi masih ada batasnya. Ya, kalau saluran sudah sehat, kita bisa melakukan induksi ovulasi misalnya ya, untuk memberikan obat-obatan yang membesarkan sel telur lalu hubungannya diatur. Tapi biasanya kita tidak terlalu lama memberikan batas waktu karena dia perlu segera. Karena apa? Endometriosis ini bersifat progresif, ya. Progresif itu artinya dia akan semakin berat kalau kista semakin besar dan semakin nyeri, sehingga kita harus segera bikin ibunya hamil, ya. Jadi langkah-langkahnya akan ditentukan setelah kita melakukan pemeriksaan dasar lengkap. Lalu pemberian obat-obatan yang sifatnya untuk merangsang sel telur itu bisa bervariasi. Bisa obat-obatan minum, bisa juga obat-obatan suntik yang sifatnya membantu proses pematangan sel telur, baik dalam kerangka terapi bersama dengan inseminasi atau bayi tabung, ya, itu bisa dilakukan. Dan juga ada beberapa langkah yang menjadi pertanyaan orang, yaitu operasi perlu nggak dok ya? Nah, operasi itu perlu dipertimbangkan dengan matang, ya. Karena tujuan kita dalam menangani pasangan gangguan kesuburan yang mengalami endometriosis itu bukan ngangkat kista. Ya. Kalau kita operasi, kista terangkat. Tapi permasalahannya, selain dia progresif, si endometriosis ini punya kambuhan yang tinggi. Dalam 1-3 tahun, dia bisa balik lagi tumbuh sekitar 30-50%. Itu cukup tinggi. Makanya, kalau kita tidak tepat memutuskan operasi pada endometriosis, maka itu berpotensi ya, satu, pertama mengurangi cadangan sel telurnya dia, gitu kan. Yang kedua, kalau ia tidak segera dirangkaikan dengan program hamil yang baik, misalnya contohnya udah ditunggu aja gitu kan, saya hanya operasi berarti kistanya hilang, nggak bisa kayak gitu kalau endometriosis. Itu dapat kistanya balik lagi, dan kalaupun harus dioperasi itu akan makin sulit, akan makin berisiko, sedangkan belum hamil. Jadi endometriosis ini betul-betul kita harus merangkaikan suatu standar terapi yang secara komprehensif ya. Kalau mau operasi, tujuan operasinya apa? Biasanya kalau nggak ada keluhan tambahan nyeri hebat,
kita bisa melakukan program hamil langsung. Sekarang itu teknologi reproduksi urban itu sangat maju, ya. Jadi sehingga pasien-pasien dengan endometriosis kita bisa meminimalisir operasi, langsung proses, misalnya langsung bayi tabung gitu, itu akan lebih bermanfaat jadi dibandingkan kita mengutamakan operasi dahulu pada kasus-kasus tertentu ya. Jadi terapinya demikian banyak pilihannya dan sangat individual pada kasus endometriosis. Prinsipnya adalah satu, kita masih mengatasi keluhannya, apakah nyeri atau kondom tersebut. Kedua, kita harus betul-betul mempreservasi, melindungi fungsi reproduksinya. Karena tujuan kita adalah bukan angkat kista, tapi bikin ibunya bisa hamil. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mempercepat terjadinya kehamilan pada ibu, dan juga nanti pada jangka panjang si kista, si endometriosis bisa terkendalikan sehingga ibunya juga happy gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Baru 3 yang dibahas tapi panjang kali lebar, nggak kerasa ya dok ya. Udah mau 1 jam aja ya ini ya kita ngobrol barengan. Emang kayaknya nanti harus bikin serial PCOS sendiri, endometriosis sendiri ya, karena memang pembahasannya end to end-nya, A to Z-nya itu memang panjang ya dok ya, setiap indikasinya. Jadi dok, tadi kalau mau kita bahas secara keseluruhan ya, yang perlu diperhatikan berarti nomor 1 lifestyle ya dok ya tadi. Lifestyle. Habis itu karena lifestyle itu memengaruhi ke siklus menstruasi. Setelah itu juga perlu diperhatikan nih untuk para lady semua, kalau nyeri haid. Nah, kalau nyeri haid sudah sangat mengganggu, please segera diperiksakan ke dokter. Kata dokter Yasin tuh tadi ya, paginya akad, malamnya langsung ke dokter Yasin. Nah, ini juga nih, ya gitu bisa juga tuh. Paginya haid sakit, malamnya langsung ke dokter Yasin ya. Periksa. Kemudian jangan lupa dicatat ya siklus haidnya para ladies. Kalau tadi dokter Yasin udah sangat wanti-wanti nih, tolong dicatat ya. Kalau istrinya lupa, suaminya ikut bantu. Nah, kalau para lady semua nih juga, aduh kayaknya aku males ya mau nyatet-nyatet di kalender. Nah, sekarang udah ada nih ya, We Love ya, tadi aplikasi yang sangat membantu perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang personalized, terintegrasi, dan aman. Salah satunya adalah pencatatan kalender menstruasi, ya kan gitu. Oke, dokter. Ya. Sudah di akhir acara. Padahal pertanyaan dari, nggak kerasa padahal. Mau dipanjangin sampai 3 jam nih dok. Oke, tadi udah dibahas panjang lebar ya sama dokter Yasin, walaupun ini masih secara umum. Sabar ya, siapa tahu nanti habis ini akan ada serial berikutnya ya. Ditunggu aja nanti bersama dengan We Love Official. Jangan lupa tadi follow We Love Official. Seperti biasa, udah di akhir acara, kita juga perlu semangat nih ya. Aku pengen ada semangat motivasi message dari dokter Yasin dong untuk para lady semua yang hadir malam hari ini. Silakan dok. Yang pertama, saya selalu bilang bikin anak itu kerjaan berdua ya. Jadi baik suami dan istri itu sahamnya sama, 50-50 ya. Jadi betul-betul ini merupakan ajang buat suami istri untuk menunjukkan kekompakannya. Satu. Yang kedua ya, bagi ibu-ibu yang dan suami ini yang sudah berusaha selama 1 tahun, belum hamil juga gitu ya, pada umumnya itu disarankan untuk segera ke dokter. Dan juga sekarang begitu banyak informasi yang bisa diperoleh ya, jadi pilih-pilihlah sumber informasi yang memang kredibel dan bermanfaat ya. Misalnya di aplikasi We Love kan banyak juga informasi ya, jadi ini bisa menjadi alternatif. Jadi silakan, sana banyak sekali sumber informasi, dan juga bekali diri dengan kemampuan untuk membedakan mana informasi yang salah, mana informasi yang tidak benar, atau mana informasi yang memang benar ya, karena itu akan menjauhkan Bapak Ibu semua dari penanganan tidak tepat ya. Penanganan gangguan kesuburan tidak tepat yang tidak berdasarkan kebenaran ilmiah yang baik ya, itu tentu saja akan menjadi suatu hal yang buang-buang waktu, energi, tenaga, emosi, pikiran, dan lain-lain ya. Bahkan juga secara finansial kita tentu saja ada keterbatasan. Jadi betul-betul carilah sumber informasi, baca, belajar, sehingga Bapak Ibu bisa menangkal atau tidak terjebak dalam berbagai langkah-langkah yang memang nanti malah merugikan. Kira-kira seperti itu. Saya terima kasih telah diundang ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya.
Terima kasih banyak loh Dokter Yasin. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Simbok mewakili dari We Love, dan terima kasih juga kepada para lady semua yang sudah hadir malam hari ini juga untuk hadir di Instagram Live. Memang selalu nggak kerasa sih ngobrol sama Dokter Yasin tuh ya. Berkali-kali nih Simbok Instagram Live sama Dokter Yasin nggak pernah cukup 1 jam tuh. Nanti sepertinya harus disambung ke Instagram Live yang berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Yasin. Mohon maaf tadi kalau ada apa ya, di awal agak-agak agak-agak kurang nyaman ya Dok ya, sehingga harus diambil alih nih sama Dokter Yasin. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami semua di malam hari ini, dan sampai ketemu di Instagram Live berikutnya di We Love Talks dengan tema-tema yang lebih menarik berikutnya. So jangan lupa ya ladies, diikuti ya di Instagram Live-nya, di Instagramnya @WeLoveOfficial, dan juga di Instagram Dokter Yasin, karena Dokter Yasin ini sangat aktif untuk memberikan edukasi-edukasi dengan informasi yang sangat gampang dipahami oleh para ladies semua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Yasin. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu ya Dok ya. Assalamualaikum.